Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Alhamdulillah. Al-alim, para hujaj, para pengurus masjid, para jamaah, bapak ibu, kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita menuju masjid ini menjadi satu langkah yang menjadikan sebab terang benderangnya kaki melangkah di jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyain fid dhulami ya ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid di kala gelap gulita. Semoga kita masuk itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat bahwasanya 2 rakaat qabliyah subuh kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita jalankan ya semoga lebih baik dinilai oleh Allah Ta'ala, lebih hebat, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Semoga subuh jamaah yang kita kerjakan masuk pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah ia menghabiskan semalam itu dengan qiyamul lail. Semoga subuh yang kita jamaah tadi itu dinilai oleh Allah sholat sepanjang malam. Dan kita, model-model kita itu yaitu tampang-tampang gak kuat ibadah. Untuk sholat sepanjang malam itu gak sanggup, mau ustadznya mau jamaahnya juga podo wae ya. Maka semoga puasa yang kita jalankan pun masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menjadi penghancur daripada dosa-dosa yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat perjalanan kita yang gak cuma niat daripada sholat subuh tetapi niat taklim masuk setidaknya dalam 3 hadis Nabi. Ya, kita utarakan 3 hadis lebih banyak supaya lebih semangat. Soalnya ini Ramadan gak Ramadan jamaahnya sama aja ini. Ya. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim? Nabi mengatakan man salaka lahu tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, langkah kakinya itu punya nilai di hadapan Allah, dipercepat kemudahannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita masuk hadis yang diriwayatkan ya dari Anas ibni Malik, ya, apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa orang yang keluarnya juga dengan niat talabul ilm, maka ia dicatat oleh Allah seperti melakukan jihad fi sabilillah. Semoga termasuk kita pun masuk dalam hadis riwayat At-Tabrani. Apa kata Nabi SAW, siapa orang yang menuju masjid atau majelis ilm. Ya, dalam hadis dikatakan la yuridu, tidak ada keinginannya. La yuridu, tidak ada keinginannya. Illa ayyata'allamul khair. Au yu'allimahu. Tidak ada keinginannya keluar dari rumah itu kecuali ayyata'allamul khair, kecuali belajar kebaikan. Atau kemudian mengajarkan kebaikan. Maka orang tersebut kana lahu, maka orang tersebut dinilai oleh Allah seperti nilai melaksanakan ibadah haji tanpa ngantri, tanpa duit. Rawahut Tabrani. Masya Allah. Dihitung jihad, dihitung cepat ke surga, dihitung haji, kok pada lemes bagaimana ceritanya. Para jamaah yang mulia, semoga sholat syuruk kita nanti. Siapa orang yang kemudian ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian ia menunggu di tempat itu sampai matahari terbit, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka itu pun dinilai oleh Allah seperti ibadah haji. Jamaah muliakan ta'ala. Inilah hari Ahad yang pertama dari perjalanan Ramadan yang kita jalankan di tahun ini. Dan inilah yang menjadikan salah satu sebab wujud dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita jauh sebelum datangnya Ramadan itu, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan. Hadirkan Ramadan, hadir di hadapan kami. Terimalah amalan-amalan kami. Munajat kita sebagaimana juga yang diutarakan oleh Nabi. Ketika memasuki bulan Rajab, kita pun sering membacanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka sekarang doa itu dikabulkan oleh Allah. Kita sudah berada di tengah-tengah suasana bulan suci Ramadan. Lalu apa yang dikerjakan? Ketika orang itu minta ketemu Ramadan, kemudian ketika datang Ramadan kepadanya, sikapnya biasa-biasa saja, lemes, gak ada perubahan, maka ini bahaya. Ini sebuah bahaya malapetaka yang sangat besar. Ia berdoa berjumpa dengannya, kemudian ia biasa menghadapinya. Tidak ada satu perubahan yang signifikan dalam dirinya. Tidak ada satu peningkatan daripada sebuah amalan yang dikerjakannya. Tidak ada kemudian kesemangatan melakukan ketaatan yang ada di dalamnya. Maka ini sebuah kecelakaan yang besar. Makanya dikatakan jamaah yang mulia diperlukan untuk tancap gas, yaitu harus diisi BBM. Harus diisi BBM. Apa B-nya itu? B yang pertama bahagia. Bahagia dulu. Nah, kalau ketemu Ramadan gak bahagia, biasa-biasa ya gimana ceritanya.
Bahagia itu adalah awal terjadinya pergerakan. Lihat itu, orang yang mancing itu. Mentelengin air butek mulai pagi sampai sore. Kuat gak itu? Kuat. Ya, yang lebih lucu lagi kan itu kan. Nyari ikan. Ikannya kemudian ditaruh di kolam. Habis taruh di kolam dipancing. Habis dipancing kemudian dilempar. Habis dilempar lalu dipancing lagi. Habis dipancing lalu dilempar lagi. Sampai habis itu udut sama kopinya satu ceret. Kan itu kan. Tapi senang ya. Kenapa kemudian orang itu mampu untuk duduk di tempat itu? Satu masalahnya. Hatinya senang dulu. Senang dulu. Orang tuh kalau gak senang susah. Orang kalau senang sama kucing, ya Allah. Sampai suaminya gak disuguhin kopi, sibuk mulai pagi ngurusin kucing. Loh kenceng kan kucing. Ya karena memang urusannya itu senang. Hatinya senang. Orang tuh kalau kemudian gak seneng, ya gak seneng susah. Ya, gak seneng denger Ramadan, gak seneng denger adzan, oh ini bahaya. Makanya seneng itu adalah perwujudan daripada iman yang ada dalam diri seorang. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan dalam surah Yunus ayat 58 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Ta'ala, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka itu, qul bifadlillah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian itu berbahagia, bahagia dulu. Jadi kalau ketemu Ramadan gak bahagia, gak bisa. Ketemu masjid, kalau gak bahagia, gak bisa masuk dia. Ya kayak orang itu. Ketika kemudian ada datang tamu, dari CCTV kita sudah lihat. Dia lagi. Lihat wajahnya saja itu gak seneng. Kira-kira nih, bukain pintu gak? Gak bakal. Kalau pintu sawatinya sudah gak seneng, pintu gak dibuka, suguhan pun gak keluar. Hatinya sudah gak seneng. Gak seneng itu susah. Makanya senang dulu. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam salah satu firman-Nya surah Al-Hajj. Apa kata Ta'ala? Wa basyiril mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wassabirina ala ma asabahum. Wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada mereka ya Rasulullah. Pada al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk. Gembiranya dengan ketundukan di hadapan Allah tabaraka ta'ala. Hatinya harus senang dulu. Ketika hati itu sudah senang yang namanya kuliner, mana saja, di mana saja, waktu berapapun, jarak yang ditempuh dan lain sebagainya, jalanin. Hanya untuk ngicipin apa itu? Ya ngicipin makan. Hatinya senang, hidupnya begitu. Tiap hari itu kemudian nyari mana kuliner yang baru. Hatinya senang. Orang tuh kalau hatinya senang, Masya Allah. Bengongin BKT, di BKT bengong, lihat lempar-lemparan batu mulai pagi sampai siang. Hatinya seneng. Orang tuh kalau hatinya seneng, dengar azan tuh seneng. Ya, makanya Rasulullah SAW diterangkan dalam satu riwayat hadis yang sahih. Ya, bahkan sering kita mendengarnya, nasihat-nasihat ulama-ulama kita. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi itu ketika sholat sampai kakinya bengkak, kayak kita bengkak, asam urat. Jadi bagaimana kemudian beliau sampai bengkak kakinya. Hudzaifah al-Yamani menceritakan suatu saat aku sholat di belakang Nabi SAW. Maka aku dengar beliau baca surah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah beliau baca surat An-Nisa, loncat suratnya. Maka ini ulama mengatakan loncat surat itu gak masalah dalam sholat. Setelah An-Nisa beliau kemudian balik membaca surat Ali Imran. Berarti berapa juz itu? 5 juz.
1 rakaat 5 juz. Orang yang pegang kunci surganya Allah ini loh. Sholatnya sampai 5 juz. Maka ulama mengatakan, kenapa Nabi kok sampai seperti itu? Gak mungkin orang itu berlama-lama kecuali hatinya senang. Hatinya senang. Karena hatinya senang. Nabi itu ketika banyak masalah mundar-mandir. Terangkan dalam riwayat mundar-mandir. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku lihat engkau mundar-mandir ya Rasul. Wajahmu begitu agak ada masalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Aina Bilal? Aina Bilal? Mana Bilal? Ketika Bilal datang, ada apa ya Rasulullah? Arihna ya Bilal, arihnya ya Bilal. Bikin hatiku seneng hai Bilal. Bikin aku istirahat hai Bilal. Maka Bilal pun mengatakan, kaifa arihna ya Rasulullah. Apa yang bikin engkau seneng ya Rasulullah? Apa yang bikin engkau bisa istirahat ya Rasulullah? Kata Nabi, arihna bis salah. Istirahatkan aku dengan engkau kumandang sholat. Maka kata Bilal, maka aku kumandangkan sholat. Karena memang sudah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pertama aku serukan kalimat itu, wajah Nabi berubah menjadi seorang yang seperti habis melihat harta ghanimah rampasan yang sangat besar. Kenapa saudara? Hatinya senang. Kalau orang gak senang susah. Baru buka warung, udah maghrib. Tuh. Baru nyelucurin kaki, sudah isya. Dan gak senang. Maka senang dulu. Ketika orang itu sudah senang, maka ia akan gerak. Ia senang dengan laparnya puasa yang ada. Ia senang orang terlelap tidur. Ia bangun sendiri di waktu tahajud malam itu. Ia senang karena nilai yang kemudian ia yakini yang ada di dalamnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, kaifa la yubashirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana Anda sebagai seorang mukmin tidak bahagia mendengar Ramadan ini, berada dalam Ramadan ini dengan kabar dibuka semua pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yubashirul mudhnib. Bagaimana Anda sebagai seorang pendosa biasa-biasa saja di Ramadan ini dengan kabar bighalqi abwabin niran, dengan kabar ditutupnya pintu-pintu nerakanya Allah. Bahkan beliau Ibnu Rajab mengatakan, wa kaifa la yubashirul akil. Bagaimana Anda, orang-orang yang mempunyai akal intelektual, katanya Anda pinter. Orang pinter itu orang yang hitung-hitungan. Gimana caranya kerja sedikit, untung gede. Itu namanya orang pinter. Kerja sedikit, gerak sedikit, untung banyak. Itu orang pinter. Wa kaifa la yubashirul akil. Katanya Anda pinter. Katanya Anda cerdas. Katanya Anda intelektual. Katanya Anda orang yang hari-harinya hitung-hitungan untung dan rugi. Ini bulan. Biwaktin yughallu fihi syayatin. Aina yushabbihu. Min aina yushabbihu hadaz zamana zamanu. Bulan yang tidak kalian mampu mencari tandingannya di luar daripadanya. Bulan yang diobral nilai oleh Allah Ta'ala. Bulan yang kemudian nilai dilipat gandakan oleh Allah. Kaifa la yubashirul akil. Lalu Anda biasa-biasa saja menghadapinya. Maka seorang mukmin yang ada dalam Ramadan itu hatinya harus senang dulu. Kalau sudah senang, Masya Allah. Ya, senang buka puasa. Senang kalau kemudian mendengar daripada orang-orang baca ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Senang dulu. Ini sikap yang pertama. Kalau sudah senang, maka B yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh. Kalau hati sudah senang, maka yang kedua bersungguh-sungguh. Ia akan lakukan apapun yang dituntut oleh yang dicintai, oleh yang disenangi, namanya saja senang. Ia berkorban untuknya karena kekasihnya yang namanya Ramadan. Maka bersungguh-sungguh. Ada 2 alasan kenapa umat ini bersungguh-sungguh dengan Ramadan itu. Pertama,
nilai diobral, dan yang kedua umur yang gak ada jaminan. Jadi yang pertama karena nilai. Seorang yang memiliki daripada jiwa dagang, kalau dengar kalimat untung itu gerak tidak? Gerak. Ada seorang jamaah itu. Ada seorang jamaah ya, kayak berangkat umroh sama anak-anaknya sebagainya. Saya tanya, ya, hari-harinya apa? Jualan nasi uduk Pak Ustadz. Nasi uduk. Ceritanya gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Kalau pagi itu Ustadz jam 8 lah maksimal, itu 24 sampai 30 kilo habis Pak Ustadz. Wih, banyak banget, lumayan kayak begitu. Cepat umroh lagi ini kayaknya. Saya bilang, untungnya gede dong. Ya, orang nyari untung Pak Ustadz. Tapi kan ada usahanya. Orang melek kita apa? Orang tidur kita melek. Loh, orang tuh dengar untung tuh. Orang tidur kami melek. Bikin ini, bikin itu, ngangetin ini, ngangetin itu. Jam 1 kata sudah bangun Ustaz. Sudah bangun, nanti habis subuh kita jajakan, jam 8 udah habis. Diambil oleh karyawan ini dan sebagainya. Ya udah pesan menjadi langganan. Ketika orang tuh dengar untung, orang saatnya tidur dia bangun. Untung. Lihat Perumnas Klender. Ya, jam 1:30 lapaknya sudah digelarin ya. Dibeber-beberin, melek. Namanya beberin lapak, merem gimana? Melek. Kita lagi merem, mereka melek. Kenapa mereka semangat? Otak, jiwa, telinga, hati yang didengar adalah kalimat untung. Lah ini orang temu Ramadan lemesnya minta ampun ya Maulia. Ini untung. Ramadan itu gak identik dengan lemes. Perang Badar itu pun disemarakkan, didekatkan pada waktu bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Jadi ini perkara yang sangat besar. Sehingga dalam salah satu riwayat Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair." Siapa orang yang mengerjakan amalan sunnah di dalamnya, ya, kaman addal fariidhah fi ma siwahu, seperti ia melakukan amal fardu di luarnya. Aman addal fariidhah fihi, maka siapa orang yang mengerjakan amalan wajib di dalamnya. Kaman adda sab'ina fariidhah fima siwahu, seperti yang mengerjakan 70 kali lipat di luarnya. Loh ini untung. Maka seorang itu harus memburu untung. Dan untung akhirat itu gak bisa dibanding dengan untung dunia. Ojo dibanding ke, yang gak bisa dibandingkan. Triliun itu masih kalah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Hanya waktu 1 menit setengah habis itu triliunan. Ini modal yakin. Maka hidup itu modal yakin. Ketika gak yakin lemah dia. Innal hayata aqidah wa jihad. Hidup itu keyakinan. Kapan kemudian orang itu lihat keyakinannya? Saat ia mengembuskan nafasnya. Walau tara idil mujrimun, dalam surah As-Sajdah ayat 12 itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ketika engkau lihat bagaimana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya dengan hina di hadapan Allah Ta'ala, maka mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, kami sudah dengar, kami ngelihat semua kenyataan ini ya Allah. Semua kenyataan janji, ancaman itu wujud ketika orang itu sudah wafat. Apa kata mereka? Farji'na na'mal salihah.
Maka balikin kami ya Allah. Kami akan berRamadan dengan cara yang bagus. Kami punya target hatamkan Al-Quran. Kami akan lakukan qiyamul Ramadan. Kami akan duduk di rumah-rumahmu ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Mereka berteriak, inna mukinun. Kami sudah yakin. Tapi yakin yang seperti itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Berat banget seorang melangkah menuju masjid. Berat banget seorang berduduk di dalamnya sampai kemudian waktu yang ada. Ini nilai-nilai yang besar. Masalahnya kemudian gak langsung kelihatan, Pak. Sebab upahnya itu gak cash. Tapi langsung masuk rekening. Masuk rekening BCA. Bank Sentral Akhirat. Nanti kalau udah pensiun baru diambil. Innalillahi. Alhamdulillah. Udah pensiun. Berarti terima gaji, terima upah. Itu harus yakin. Makanya Nabi SAW mengatakan mad dunya fil akhirah. Yang ditawarkan oleh Ramadan itu adalah tembusan akhirat. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Kata Rasulullah, tidaklah berbanding dunia dengan akhirat itu kecuali seperti kau celupkan jarimu ke air laut. Celupin. Habis kau celupin, kemudian kau angkat. Habis kau angkat, falyandur. Maka pandanglah apa yang menetes dari jari itu. Kata Nabi, maka pandanglah air yang menetes dari jari itu satu tetes. Itulah dunia yang kalian rebutkan mati-matian itu. Sedangkan bentangan air laut yang sangat luas itu gambaran akhirat. Di dunia ini cuma jadi wasilah, kendaraan lah. Gak boleh. Ini bukan tujuan. Ya, kita perlu dunia untuk apa? Kendaraan. Kapal itu harus sampai ke pelabuhan yang ada. Sampai mendarat ya Maha Mulia. Tapi perlu air. Air itu adalah dunia, fasilitas. Kita pakai air itu kendaraan untuk menuju akhirat ta'ala. Tapi jangan sampai kemudian kapal itu kena kemasukan air. Pakai air, kuasai air, kaya harus, mukmin kok. Ya, tapi jangan sampai kemudian air itu masuk ke kapal. Ketika masuk ke kapal, kapal itu akan jalannya lambat dia. Lama-lama tenggelam, wassalam dia. Insya Allah. Ini sudah banyak contoh, tapi umat ya begitu. Makanya gak bisa dibanding nikmat dunia dengan akhirat, gak bisa dibanding. Dalam satu riwayat hadis yang sahih, Nabi sampai mengatakan, Laukanatid dunya ta'adilu janaha ba'udah. Andaikan dunia itu yaitu bernilai seperti satu sayap seekor nyamuk. Kalimat lau itu enggak mungkin terjadi. Kalau Quran ngomong lau, hadis ngomong lau, itu hampir tidak pernah terjadi. Ketika Nabi mengatakan laukanatid dunya, andaikan dunia punya nilai, ya enggak punya nilai. Aulia. Makanya kemudian dibandingkan, seandainya ia punya nilai satu sayap seekor nyamuk. Ya Allah, satu sayap. Nyamuk itu loh, 2 sayap plus badan, plus kakinya, plus badannya, plus kepalanya, plus temen-temennya. Itu gak sampai setengah on. Ini satu sayap seekor nyamuk. Seolah Nabi mengatakan, ya gak punya nilai. Laukanatid dunya ta'adilu janaha ba'udah. Andaikan dunia itu punya nilai seperti satu sayap seekornya. Masyaqa kafiran syurbata ma'in. Maka orang kafir gak bakal dikasih minum oleh Allah. Walaupun cuma seteguk air. Kalau ia punya harga. Maka gak akan dikasih minum oleh Allah Ta'ala orang yang gak ada iman. Kenapa kemudian mereka dikasih minum, kasih seneng? Karena memang gak ada nilai. Sehingga ia akan punya nilai ketika dipakai kendaraan menuju akhiratnya Ta'ala. Karena ini perkara besar. Sehingga seorang itu akan semangat ketika kemudian meyakini nilai-nilai itu. Apalagi yang disembunyikan oleh Allah di akhirat itu Masya Allah. Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah siapkan untuk mereka orang yang soleh. Udah disiapin. Jadi tinggal pensiun. Nah, tinggal pensiun, terima itu. Gak percaya. Diomongin gak percaya. Ya, tinggal pensiun lalu terima. Lah pensiunnya kapan Pak Ustadz? Ya terserah. Ya terserah yang ya ngasih umur jamaah mulia. Tapi kalau model-model kita ini kan yang nyender-nyender, ini kan 2 kali pemilu lah. 2 kali pemilu, 3 pemilu. Insya Allah. Ya umur itu kan ada batas. Pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya kan kepingin. Namanya pengen gak ada batasnya. Tapi kenyataan itu ada batasnya. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur itu 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, sedikit yang mampu melewati angka 70. Jadi disebutkan jamaah rahimakumullah, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku sudah siapin untuk mereka. Ya, hadis sahih, hadis qudsi. Aku sudah siapkan kepada mereka nikmat yang tak pernah terpandang oleh matanya. Nikmat yang tak pernah terdengar oleh telinganya. Nikmat yang tak pernah terdeteksi oleh hati, gak pernah terbayang terlintas bagaimana wujud nikmatnya. Karena super quality. Nikmat itu saking tingginya kualitasnya. Kemudian Nabi mengatakan dalam satu surah As-Sajdah, itu apa jamaah mulia? Ya, itu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, bahwasanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata umat manusia. Nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang tersembunyi, nikmat yang luar biasa. Yang Allah siapkan untuk mereka. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kemudian Ramadan itu bersungguh-sungguh di dalamnya. Insyaallah. Ini jamaah mulia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17. Kata Allah Ta'ala, yaitu fala ta'lamu nafsun, kamu gak bakal ngerti. Karena dunia terlalu sempit, terlalu rendah untuk penampakan nikmat akhirat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, kamu gak akan ngerti apa yang aku sembunyikan, yang aku sudah siapkan untuk mereka. Diterangkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya. Dengan bahasa secantik apapun kalian kemudian menggambarkan nikmatnya akhirat, maka sekecil apapun kalian gak mampu menggambarkannya. Karena tingginya kualitas. Jadi tingginya kualitas jamaah yang mulia. Sebab nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi itu adalah nikmat yang paling rendah. Jadi nikmat yang paling rendah itu nikmat yang diinginkan. Sedangkan yang diinginkan orang itu kan beda-beda. Orang kota dengan orang desa keinginannya beda-beda. Ya, jangankan kemudian kota dengan desa. Ya, sama-sama kotanya, tingkat kedewasaan otak berbeda, pasti keinginan juga berbeda. Kita punya anak tuh, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Kemudian kita ngomong, nah ayo apalin juz amma. Yang apal pokoknya mama kasih apa saja yang kamu inginin. Oh, gak main-main. Ketika anak SD-nya sudah kemudian lulus, ma aku sudah apal juz amma. Katanya dapat yang aku inginkan. Iya, kamu pengen apa nak? Paling banter anak ngomong, aku pengen sepeda. Pengen sepeda. Ya, masih mending, pengen lato-lato, ya tambah murah lagi mau ya. Masya Allah, aku pengen, ya anak SD mau pengen apa? Mentok lah yang kemudian ya ngikut-ngikutin kemang zaman, ingin handphone. Mentok gitu. Hai kamu yang SMP pengen apa? Ya aku juga sudah hafal. Ya kamu pengen apa? Mama akan selesaikan janji. Kamu pengen apa? Pengen ganti motor. Paling motor pikirannya.
Kamu yang SMA, aku kepengen ganti punya mobil pikirannya. Ada nggak di antara 3 anak itu yang kepengen pesawat? Nggak ada kan? Ya, aku pengen pesawat, punya landasan sendiri, punya pilot sendiri, nggak mungkin. Artinya itu mentok gitu loh. Itu rendah. Keinginan manusia itu rendah. Ya, sehingga kemudian ketika di akhir itu nikmat yang paling pendek itu kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat apa yang diinginkan oleh manusia. Lahum fiha faqiyatun walahum ma yad'un. Maka apa yang mereka inginkan kami pun juga persiapkan. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-35, lahum ma yasha'un, mereka mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kami yang akan tambah. Kamu yang inginin, kami yang akan tambah. Sebab keinginanmu itu terlalu rendah. Insya Allah. Jadi kita membayangin nanti punya istri kakinya ada 4, kemudian bayangin deh yang aneh-aneh, itu kecil itu. Enggak bisa. Ya. Sedangkan dalam satu riwayat hadis saja diterangkan ludahnya bidadari itu kalau ngeludah ke dunia ini sekali ludah, terangkan dalam riwayat, itu seluruh air laut itu manis. Ya Allah, itu baru ngeludah sekali. Masya Allah. Apa enggak kepengin yang tua-tua itu pengen nanti dapat bidadari. Bayangin Pak. Makanya enggak semangat, yang dicari yang bidadari dunia. Ya. Kita harus punya semangat, hidup enggak mati-mati, seneng enggak susah-susah, sehat enggak sakit-sakit, muda enggak kisut-kisut. Kan gitu cita-citanya itu. Ya. Nikmat yang di dunia ini, nikmat sebesar apapun itu ya masih kecil. Ya, kadang-kadang orang punya macam-macam saja nikmatnya sudah mulai dicabut. Tidur di kursi empuk, gak boleh. Ya, di spring bed yang manjut-manjut, gak boleh. Ya, gak boleh Bapak. Bapak harus tidurnya di lantai, pakai tikar. Ya, tulangnya biar bagus. Ya Allah, pakai tikar. Ya. Punya AC, jangan pakai AC Pak, gak boleh dinyalain. Nanti badannya akan menjadi masalah. Loh, Masya Allah. Loh, itu dunia. Loh, dunia yang begitu dikejar mati-matian. Berangkat sebelum subuh, pulang setelah Isya. Maghrib masih di jalan, macet. Masya Allah. Maka harus semangat. Jadi kenapa kita kok semangat Ramadan ini? Karena yang ditawarkan gitu loh. Kita harus punya keinginan yang gede. Kita harus punya obsesi. Khayalan yang luar biasa. Ya. Sehingga ini kemudian ditawarkan oleh Allah, umur 70 itu singkat. Untuk menyelesaikan proyek, proyeknya masih banyak, umur waktu sudah habis. Ini jam kejar tayang. Jam kejar tayang akhirat. Makanya kemudian kenapa para ulama salafus saleh kemudian merindukan Ramadan. Karena Ramadan diobral nilainya oleh Allah Ta'ala. Loh, Masya Allah. Diobral oleh Allah Ta'ala. Taklimnya taklim terbaik. Ramadan ini sodako terbaik. Ngajinya ngaji terbaik. Tilawah Qur'annya tilawah terbaik. Baktinya ke orang tua bakti yang terbaik. Semuanya serba terbaik ketika saat Ramadan. Yang nilainya gak bisa dikejar oleh manapun. Sampai Nabi mengatakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu hal yang luar biasa. Kerja sehari, kerja sesaat, gak sampai sehari itu. Kerja sesaat tapi upahnya seumur hidup. Ada perusahaan umpamanya. Kerja hari Ahad. Ya, 1 hari tanggal 25 Maret. Tapi gaji sampai 80 tahun kira-kira nih, kira-kira. Ada perusahaan seperti itu. Kira-kira yang daftar banyak apa sedikit? Masya Allah. Kerja dikit, untung banyak. Kerja sehari, gaji sampai, siapa yang mau gaji itu siapa di dunia ini? Ini Allah tawarin, kerja sekali,
Nah, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu berarti sepanjang hidup. Karena umur orang itu rata-rata ya 70-an. Masya Allah. Loh, ditawarin begitu kok belum tergiur ini, Masya Allah. Gak punya jiwa dagang. Jadi orang tuh kalau dengar untung itu harus semangat. Untung itu harus semangat ya Mauli. Nah, ini masalahnya. Masalah kedua kita harus semangat itu karena memang masalahnya kan usia, Pak. Belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya, tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, nyelesaikan Ramadan tahun ini saja ya Allah. Berapa banyak orang yang gak sanggup. Di hari pertama saja kita ke masjid, berapa banyak orang yang sudah dibawa ke pemakaman. Kita nggak ngerti, masalah misterius, masalah umur. Kita punya keinginan tetapi kenyataan berbeda. Ini yang kemudian perkara besar. Sehingga pantaslah kemudian Imam Ahmad lalu ditanya, apa yang menjadikan besarnya aktivitasmu, kapan istirahatmu wahai Imam Ahmad? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, inda awwali qadamin nadha'aha fil jannah. Ketika kakiku sudah berada di surganya Allah, aku istirahat. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yaitu M. Ya, M. Bahagia, bersungguh-sungguh, M-nya memburu ampunan. Ramadan ini didatangkan untuk ngancurin dosa. Coba lihat hadis-hadisnya itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, syaratnya 2. Iman dan ihtisab, ya, mengharap Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Tarawih, hadis sahih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Hadis yang ketiga, hadis sahih tentang Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosanya diampuni oleh Allah. Itu sampai ngasih makan. Sampai ngasih makan. Siapa orang yang membuat orang berbuka, ya? Siapa orang yang memberikan apa? Orang berbuka puasa, maka ia punya nilai seperti orang yang berpuasa dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi target utama Ramadan didatangkan itu ngancurin dosa. Karena dosa itulah sekat antara seorang hamba dengan penciptanya. Karena dosa itu penghalang seorang hamba dengan cita-cita surganya. Sehingga didatangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Ramadan ngancurin semua ini. Sehingga suatu ketika Nabi SAW dalam satu riwayat Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ketika itu Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka qalu, sahabat bertanya, sami'na katakulu amin, amin, amin. Salasa marrat ya Rasulullah. Kami mendengarmu mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Falamma raqaitul, ya, ketika aku itu kemudian naik ad-darajatal ula, yaitu tangga yang pertama, maka ja'ani Jibril. Jibril datang. Jibril datang kemudian ngomong, syaqa abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka ya Muhammad. Yang doain itu malaikat, pimpinan malaikat. Insya Allah. Yang doain celaka loh, pimpinannya malaikat. Jibril ngomong kata Nabi, ya, syaqa abdun, celaka seorang hamba ya Rasul. Adraka Ramadan, yang berjumpa dengan Ramadan, fansalakha minhu, sampai akhir Ramadan, falam yughfar lahu.
Gak ada jaminan ia diampuni oleh Allah Ta'ala. Fakultu amin. Aku pun mengaminkan doa celakanya Jibril itu. Kata ulama, yang doa pimpinan malaikat, yang ngaminin pimpinan mana Nabi. Masya Allah. Maka dipastikan tentang celakanya orang yang biasa-biasa saja ketemu Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya M-nya itu memburu ampunan. Kata Qatadah mengatakan, kalau Ramadan yang berderet ampunan Anda gak dapat ampunan, lalu mencari bulan di mana lagi untuk dapat ampunan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya ketika terjadi banyak penyebab terjadinya ampunan di Ramadan, kemudian kalian tidak mendapatkan ampunan hingga akhir Ramadan, berarti kalian itu ghayatul hirman, orang yang paling buruk-buruknya manusia. Itu orang yang keluar Ramadan belum mendapatkan ampunan. Sebab yang doa itu Jibril dan yang mengaminkan Nabi SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan mencari apa yang menjadi penyebab ampunan. Seperti ngaji kayak gini ya. Ngaji kayak begini walaupun mojok sambil merem-merem kan gitu kan. Nah, karena memang tahajud ya. Masya Allah. Itu tetap saja kalau ditutup doa kifarah majelis, diampuni semua dosanya oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Semoga merem kita, melek kita, taklim kita, semoga semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi biasanya saya berpikir bahwa hadis kursi yang tadi dikatakan itu hadis yang datangnya dari Allah ya Ustadz ya. Sementara ada Al-Quran adalah wahyu-wahyu dari Allah gitu ya. Wahyu dari Allah berarti pemikiran saya bahwa ada dua wahyu dong di dalam pemikiran saya. Ini wallahu alam. Tapi ini bagaimana sih? Saya belum paham terkait dengan hadis hadis kursi dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah yang ada di Al-Quran. Itu aja mungkin sedikit pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Quran itu semuanya dari Allah. Dari Allah, redaksinya juga dari Allah, semuanya juga dari Allah. Kalau hadis qudsi, lafalnya dari Nabi, isinya dari Allah. Jadi wahyu tapi lafalnya dari Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Makanya biasanya qalan Nabi, bersabda Nabi, qala Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Kalau kemudian Quran ada tata cara aturan membacanya, hadis qudsi tidak. Kalau Quran la yamasu illal mutahharun, harus suci. Kalau hadis qudsi tidak. Itu ada beberapa perbedaan. Dan itu termasuk semuanya adalah wahyu. Wahyu Allah redaksi Nabi itu namanya hadis qudsi. Wahyu Allah redaksi dari Allah memang begitu, itu namanya wahyu. Sehingga kadang-kadang Nabi itu gemeter kayak orang pingsan, tiba-tiba tahu tadi itu Allah nyampaikan begini, itu namanya Quran. Kadang-kadang lalu dari Jibril dan lain sebagainya. Nah yang tahu itu adalah Nabi SAW. Sehingga Quran ini pun selesai 30 juz ya, dan masih ada yaitu wahyu namun tidak masuk dalam deretan Al-Quran. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu hakikatnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diomongin Nabi itu semuanya hakikatnya adalah wahyu. Tapi ada yang kemudian redaksinya Nabi, langsung dari Nabi ya, yang memang direkomendasi oleh Allah, namanya hadis. Ketika kemudian redaksinya dari Nabi, tapi itu adalah isinya dari Allah, namanya hadis qudsi. Allah alam. Seperti itu. Ada yang lain?
Ada Bu? Ulang, mau masak. Ya, gimana Pak Haji? Nilai-nilai di dalam bulan suci Ramadan ini hampir merata, sebagian besar umat itu mungkin diperkirakan sudah paham Ustaz, bahwa apa yang Ustaz sampaikan tadi mempunyai nilai-nilai yang lebih dari bulan yang lainnya. Pemahaman, keyakinan itu tentu didasari dari apa yang kita terima pengetahuannya gitu. Berarti kan harus ada dakwah Ustaz ya. Tugas masjid, tugas ulama, maksudnya pengurus masjid itu ya, ulama untuk supaya umat itu banyak memahami soal ini. Sudah tahu tapi masih juga belum juga semangat. Itu apakah ada nilai-nilai hidayah di dalam Ustaz, atau memang kita bisa cukup berdoa saja karena keyakinan bahwa dengan doa itu kita akan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya kita menjadi memperoleh pemahaman, peroleh hidayah. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Iya. Terutama dari pandangan seorang pengurus masjid, kedua dari sebagai orang pada umumnya gitu, supaya kita memperoleh hidayah itu, supaya bisa memperoleh keyakinan, pemahaman gitu. Padahal ilmunya sudah tersampaikan pada kita sebagian besar masyarakat di Indonesia ini. Tapi kenapa kok ada yang peroleh semacam pencerahan, ada yang biasa-biasa saja itu. Itu mohon penjelasan lebih dalam lagi Ustaz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu petunjuk materi kebaikan. Itu namanya hidayatul irsyad. Ini loh menghadapi Ramadan, ini loh tata cara ibadah, ini loh keyakinan yang benar. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang bisa disampaikan juga oleh daripada Nabi SAW ataupun kemudian manusia yang lain, para ulama-ulama kita, ya, itu ada juga namanya hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik, kemampuan melaksanakan apa? Hidayatul irsyad. Jadi kalau hidayatul irsyad itu petunjuk materi kebaikan, ya, sedangkan hidayatul taufik kekuatan untuk melaksanakan materi tersebut. Nah, kekuatan itu yang disebut hidayatul taufik itu hanya semata dalam genggaman Allah. Bahkan Nabi SAW dikatakan oleh Allah ketika menangis tatkala ditinggal wafat oleh seorang pembelanya yang menyayanginya di garda terdepan, ya, untuk mengajar musuh-musuhnya, tapi tidak beriman kepadanya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib, ia sudah tahu, bahkan ia membela kebenaran itu, bahkan membela yang membawa kebenaran itu. Siapa yang memusuhi Nabi, ia harus berhadapan dengan Abu Thalib. Tapi ia belum mampu ngikutin kebenaran. Dibela kebenaran itu, ya, dibelanya mati-matian, tetapi belum mampu mengikuti kebenaran. Nabi nangis. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau ya Rasulullah enggak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang siapapun yang ada, walaupun kemudian orang yang engkau cintai. Jadi kata Allah, engkau tidak sanggup untuk memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai. Apalagi kita. Itu namanya hidayatul taufik. Makanya kemudian muncullah dakwah. Dakwah itu adalah untuk menggerakkan. Kita enggak mengerti apakah orang itu kemudian tertutup hatinya, masih ada gak celah. Maka di tempat kita Pak Adi, tahun ini setiap jam 5 gerak. Ada yang bergerak, 2-3 orang untuk menjemput orang-orang yang belum pernah menuju masjid. Ya, jadi jam 5 gerak, jam 5:15 gerak dia. Gerak, dapat 2-3 orang, dapat 2 orang, gerak-gerak. Ayo dong ke masjid. Ya, kita berikan khusus ya kepadanya.
Baru nanti kemudian jam 6 jam 6 kurang 20 menit adakan taklim. Baca daripada keutamaan amal, baru kemudian buka puasa bersama. Didatangin sampai kita jemput. Ya. Kalau memang perlu mobil, kita belikan mobil jemput untuk ke masjid kalau perlu. Tapi kan masih bisa jalan, masa dijemput mobil? Ya, kita gerak. Padahal mereka sudah mendengar itu. Ya. Walaupun kemudian manggut-manggut, nanti kemudian kadang-kadang 1 minggu hilang lagi. Ini kemana? Ini bocah hilang lagi. Walaupun mereka ngerti. Jadi kalau memang itu menjadi penggerak kekuatan iman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu pernah kita ceritakan ada beberapa kondisi ya yang menjadikan orang itu sudah tahu baik tapi belum mampu ngikutin baik. Kondisi itu antara lain, pertama kotornya jiwanya kotor. Kalau jiwa itu kotor susah. Jiwa itu kotor itu susah. Ya, ya seperti kemudian Abu Jahal, apa enggak tahu Abu Jahal itu? Abu Jahal itu ya Maha Mulia, itu kemudian bukan enggak kenal Nabi, ya kenal Nabi. Bahkan kemudian saudaranya bilang, kenapa sih kamu kok benci banget sama Muhammad katanya? Ya, apakah orang jelek? Enggak, orang baik dia. Kenapa kok seperti itu? Ya gak bisa nerima. Ya, tidak bisa menerima. Karena ada satu hal yang kemudian merasa dia tersaingi oleh Nabi SAW. Kotornya jiwa. Kalau jiwa itu kotor susah. Ya gak mampu untuk menerima kebaikan yang ada. Secara ringkas, ya, makanya ketika jiwa itu kotor, kita bisa buka dalam surat 71, surah Nuh itu. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Nabi Nuh itu datang, maka mereka, Nuh datang, paling ngajak ke masjid lagi. Kabur, lari dia. Maka ketika kepergok mereka nggak ada kesempatan untuk lari. Buka surat 71 ayat 5 sampai 7. Ketika nggak ada kesempatan untuk lari, gamisnya ditaruh di wajah, Pak, ditutupin. Kupingnya kemudian disumpel. Aku nggak denger, kan kurang ajar namanya. Apakah mereka nggak tahu? Tahu. Jiwanya kotor. Gak bisa. Yang kedua yang menjadikan penyebab orang itu kemudian seperti itu. Yang kedua apa? Ngikutin hawa nafsu. Iya sih tahu. Wong yang tanda tangan anti korupsi itu saya kok. Makanya saya menjadi menteri sosial. Tapi ketika kemudian ngadepin duit banyak. Kan lumayan itu. 100.000 kali. Mau ya. Kali. Iya, sehingga belum selesai jabatannya sudah ke ciduk, padahal dia yang dulu berkuar-kuar anti korupsi. Lagunya begitu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti keinginan dirinya lebih kuat dari keinginan agamanya. Iya saya tahu. Iya lihat, tapi kan biasanya begitu. Tapi kan ya tahu aturan konstitusi itu yang namanya pemilu ya setiap 5 tahun. Tapi kan cak gemblung gitu. Nah, itu nafsu. Jadi keinginan nafsu jabatannya, nafsu hartanya lebih kuat. Kemudian yang berikutnya, di antara daripada penyebab yang ada itu teman itu. Di antara penyebab berikutnya adalah lalai. Ya lalai. Di antara banyak penyebab-penyebab yang ada, yang jelas kekuatan hidayah itu semata dari Allah Ta'ala. Dan sikap umat terhadap hidayah ada 3. Pertama cari. Gak bisa untuk gak nyari. Salman Al-Farisi harus melalui berbagai macam negara hanya untuk nyari kebenaran. Salman Al-Farisi, ya, seorang anak penguasa sampai kemudian terlantar seluruh dunia yang ada hingga kemudian menuju Madinah hingga bertemu dengan Nabi SAW dan iman kepada Nabi, ya, dan merintis daripada satu pergerakan yang besar. Bahkan kemudian yaitu usulannya untuk Khandaq menggali parit dalam sebuah perang Ahzab diterima oleh Nabi. Dan itu tidak terjadi di Saudi sebab gali Khandaq itu hanya ada di Persia. Pertama dicari. Yang kedua diminta. Siapa kita? Nabi yang memberi petunjuk irsyad saja masih minta. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah aku minta petunjukmu. Minta petunjuk harus diminta. Dan yang ketiga dipertahankan. Ya, manggut, besok geleng lagi.
Ya, hari ini manggut-manggut di masjid, sore geleng lagi. Bakal diperlukan apa? Mempertahankan. Sehingga Allah ajarkan Ali Imran ayat 8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan pernah engkau, kan kita mau ya, setelah kau tancapkan daripada petunjuk itu. Nah, begitu insya Allah. Jadi memang Masya Allah, ini petunjuk itu berat. Kita capek-capek, lelah, letih, bahkan puluhan juta, keluar ratusan juta kepingin sholat di Masjidil Haram. Apakah yang dekat Masjidil Haram sholat di Masjidil Haram? Enggak. Apa semua yang dekat Masjidil Haram itu kemudian sholat di Masjidil Haram yang hanya melangkah 50 meter, apakah pemilik toko itu sholat di Masjidil Haram? La. Apakah ikut sholat jamaah? Sebagian tidak. Sebagian tutup pintu, makan di dalam. Orang lagi sholat, lari-lari ke Masjidil Haram, dia tutup pintu karena memang aturan negaranya, kemudian makan di dalam. Dalam hati, kurang ajar kamu. Aku sampai lari-lari kamu. Karena dulu itu begitu. Lama-lama, iya hidayah itu memang susah. Deket Masjidil Haram tinggal ngelangkah, ya males ikut sholat saja enggak. Sementara orang lari-lari dari hotel yang jauh. Allah alam. Kekuatan hidayah. Makanya ada satu doa. Ya Allah, tunjukkan yang baik. Itu baik. Ujungnya apa? Dan berikan kemampuan kami mengikuti yang baik. Sebab belum tentu yang tahu baik itu mampu mengikuti. Sama dengan orang Yahudi. Alladzina yuharrifunahu, mereka merubah-rubah. Namanya merubah berarti kan pinter. Mereka kenal Nabi. Bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu seperti mengenal anaknya sendiri. Kenal Nabi itu begini kenal. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Wallah. Sudah ya? Sudah Bu? Ulang Bu? Ya ulang. Ya udah sampai di sini dulu. Semoga manfaat buat kita semuanya. Ramadan yang lebih baik dan menuai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.